Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu project play to earn yang cenderung sedikit ke metaverse juga yang bernama Meta Squid Go. Ya, mungkin beberapa dari kalian bingung, Squid, apakah akan seperti Squid Game? No, ya, game mereka sudah berjalan, bahkan gamenya sudah jalan sebelum ada tokennya. Tetapi sebelum kita mulai pada hari ini, disclaimer dulu bahwa ini adalah paid review. Tetapi seperti yang kalian tahu ya, semua paid review gue, ya bagusnya gue bilangin, jeleknya pun gue bilang ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya sekali lagi ini bukan financial advice. Semua ini adalah sifatnya educational purpose only ya. Langsung masuk ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu game ya yang mungkin masuknya ke play to earn dan cenderung nyerempet-nyerempet sedikit ke metaverse yang bernama Meta Squid Go. Nah, gue yakin beberapa dari kalian mulai berpikir, aduh bro, Squid Game ya? Takut kayak dulu nggak? Nah, perbedaan mendasarnya adalah Meta Squid Go ini sudah bisa lu mainkan gitu. Dan ada option buat lu bahkan sama sekali nggak usah beli ya. Lu bisa langsung play to earn gamenya, yaitu Meta Squid Go, dan lu akan langsung mendapatkan si koinnya. Nah, itu yang perbedaan mendasarnya ya. Tetapi seperti biasa, gue disclose sekali lagi bahwa ini adalah paid review. Tapi seperti yang kalian tahu, semua paid review gue, salah satu syaratnya adalah gue boleh oprek-oprek, gue boleh ngomong apapun yang gue mau tentang project ini ya. Dan tim dari Meta Squid Go sudah bilang oke. Jadi seperti biasa kita akan oprek-oprek seperti apa sih ini gamenya, apakah benar-benar bagus atau tidak. Oke, nah jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu ada dua jenis token ya. Yang pertama adalah M-Squid. Nah, M-Squid ini sekarang sedang pre-sale ya. Dan pre-sale ini kita bisa lihat bahwa dia itu sudah masuk ke pre-sale kedua ya, tepatnya di di sini ya kayaknya. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, M-Squid token, dan di mana kita baru bisa beli langsung di mereka. Jadi ini belum listing di PancakeSwap ataupun dimanapun juga. Jadi otomatis resikonya tinggi ya. Jadi buat kalian yang ingin tertarik untuk ikut, ya ingat bahwa ini resikonya tinggi. Karena lu hanya beli langsung dari mereka, begitu belum ada di Pancake. Tapi rencananya mereka dalam mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan listing di Pancake ya. Tapi sebelum masuk ke situ kita jelasin dulu bahwa di sini kita masuk ke presale 2. Jadi presale pertama sudah selesai ya. Dan ini tuh yang presale pertama itu 3 kali lebih murah daripada nanti harga listing di Pancake. Nah, untuk presale kedua lebih kecil ya, 2 kali lebih murah. Jadi kalau sebelumnya $0,03 dengan asumsi 1 BNB $550, nah kalau yang sekarang $0,05 yaitu dengan asumsi BNB satunya $550. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini yang bisa kalau kalian invest ya bisa seperti ini ya. Tetapi yang unik di sini ada cara lain. Lo bisa play to earn koin tipe kedua, yaitu adalah M1 ya. Nanti gue jelasin di belakang ya. Kita akan lanjut lagi sekarang ke main page-nya. Oke, nah selanjutnya seperti yang kita bisa lihat, ya cara pertama untuk mendapatkan si M Squid yaitu adalah join pre-sale di sini ya. Lo join pre-sale, lo beli, cara kerjanya sangat mirip seperti PancakeSwap. Tapi bedanya gue ingetin sekali lagi, lo belinya nih langsung di mereka ya. Jadi ya, baik lagi, lo main high risk ya. Lalu selanjutnya adalah cara yang kedua adalah dengan cara join airdrop ya. Join airdrop seperti biasa, lo ke Telegram mereka, lalu lo lihat syarat ketentuan dan lain-lain. Basically seperti bounty hunter lah ya. Lo bounty hunter, lo nanti dapat si token mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat selain dari itu sudah ada trailernya di sini. Nah, supaya tidak lama-lama lagi, gua nanti sebentar lagi akan play trailer dari si game ini. Bahkan bukan trailer lagi, sebenarnya lu udah bisa mainin salah satu gamenya, yaitu adalah Meta Squid Go. Di mana nanti ada satu lagi yang lebih ke Battle Royale. Ya, jadi kurang lebih gua akan show trailernya sekarang.
Oke, jadi itu dia trailer dari gameplaynya ya. Dan selanjutnya kita lihat juga di sini ada mode kedua yaitu adalah Battle Royale. Jadi cara kerjanya seperti Battle Royale lain ya. Kita akan berperang sampai orang yang terakhir bisa selamat. Dan tentunya saat kalian menang Battle Royale-nya akan dapat tokennya. Otomatis nanti lo bisa jual. Jadi play to earn lah, simple. Cara kerjanya seperti itu kurang lebih. Tapi untuk yang Battle Royale, setahu gue ini masih belum bisa dimainin. Yang lu baru bisa mainin adalah yang Meta Squid Go-nya saja. Dan itu pun tentunya lu akan dibayar juga, tapi jangan ketukar ya, yang akan dibayarnya itu adalah M1 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan cara kerjaan juga di sini, M1 itu adalah lu bisa beli berbagai macam aksesoris-aksesoris untuk mengubah karakter lu. Dan tentunya karakter lu adalah bentuknya NFT ya, seperti biasa ya, play to earn. Dimana lu bisa cari nanti ada bisa pakai topeng, bisa pakai suit, bisa pakai yukata, bisa pakai baju sekolah mungkin ini ya, dan lain-lain ya, bisa macam-macam. Dan tentunya ada rarity-nya seperti biasa lah. Nanti udahnya ujung-ujungnya lebih rare bisa lu jual. Ya cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke tokenomics-nya. Ini tokenomics dari M-Squid ya. Nah, M-Squid itu totalnya ada 15 juta saja total supply-nya. Jadi nggak terlalu banyak ya. 60% untuk marketplace, 20% untuk staking program, 3% untuk volunteer, 3% lagi untuk tim, 5% lagi untuk marketing, 7% untuk game development, 1% untuk maintenance, dan 1% untuk services. Gitu. Ya, jadi besarnya sih di marketplace dan staking program ya, which is okay menurut gua. Nah, lalu selanjutnya kita lihat juga apa kegunaan si M-Squid ya. Nah, si M-Squid ini kita bisa mengcustomize karakter kita seperti yang gue bilang di atas ya. Nah, nanti tentunya setelah itu ya lo bisa masuk ke dalam si metaverse mereka ya, yang nanti antara dua ya, si Meta Squid Go dan juga si yang versi satunya lagi tuh yang Battle Royale ya. Nah, di dalamnya otomatis makin lo ya NFT-nya lebih bagus ya, bisa lebih mahal gitu dijualnya kesannya ya. Setelah itu, saat kita bermain di si metaverse mereka, kita akan mendapatkan M1. Nah, M1 ini juga tentunya akan bisa ditukarkan dengan uang gitu. Jadi ya, play to earn, sifatnya seperti itu ya. Nah, untuk kalian yang penasaran, boleh kalian download white papernya ya. Tapi kurang lebih sih sebenarnya white papernya quite simple ya, seperti yang sudah dijelaskan di sini. Tapi buat kalian yang mau, kalau tertarik untuk invest, lebih baik pelajari dulu white papernya. Oke, nah yang tadi yang Battle Royale kan kita belum bisa main. Nah, tapi kalau yang ini, yang Meta Squid Go, yang red light, green light, lu sudah bisa mainin. Dan cara kerjanya basically sangat simple, seperti kita bermain di, ya, well, di Squid Game ya. Dimana kalau lampunya hijau, kita boleh jalan, kalau lampunya merah, kita berhenti ya. Kurang lebih seperti itu caranya, dan yang uniknya apa, di sini saat kita bermain, yang nggak asal main aja. Kita akan mendapatkan M1. Tentunya M1 nantinya ke depannya bisa ditukarkan dengan uang. Kapan? Nanti akan ada di roadmap, gue akan jelaskan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik sudah bisa download ya, atau bisa juga di web browser di sini. Tinggal lo klik dan connect wallet. Tetapi gue ingetin ya, sebelum kalian bermain ini, kan ini harus connect ke wallet. Ya, bisa pakai Trust Wallet, bisa pakai berbagai macam wallet lah. Gue saranin pakai wallet baru ya, jangan pakai wallet lu yang udah banyak ya koin-koin lain ya. Karena kenapa? Just in case ya, just in case terjadi sesuatu yang nggak enak ya. Jadi lebih baik kalau lu ingin bermain game ini dan kesannya lagi play to earn si game ini, lebih baik lu buat wallet baru supaya lebih enak buat semua ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya ada dua cara ya, bisa web browser atau lu bisa di Google Play. Kayaknya for now buat Android dulu ya, buat iOS biasa belakangan nyusul ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan selanjutnya adalah roadmap ya, mau dibawa kemana si project ini. Kita bisa lihat bahwa dia ini Meta Squid Go game ini di-develop di kuartal 2 2021 alias masih sangat baru ya. Dan dia preparation di kuartal 4, lalu ada website, Twitter, Telegram mereka sudah up juga di kuartal 4 2021. Dan di kuartal 4 juga mereka rilis game pertama mereka, yaitu Red Light, Green Light Launch. Ya. Dan yang gue suka apa? Minimal mereka sudah melakukan dulu PR mereka. Mereka sudah buat dulu gamenya sebelum jual tokennya. Seringkali project-project seperti ini, dan biasanya kalau project-project yang scam gitu ya, mereka nggak akan buat gamenya dulu. Karena buat game ya lumayan mahal gitu ya. Mereka harus bayar banyak software engineer dan lain-lain. Nah, di sini mereka buat dulu gamenya baru dia pre-sale tokennya. That's good, ya, that's okay. Nah, lalu selanjutnya bisa dibilang kita sedang dalam di daerah sini ya, pre-sale stage 2 dan nanti selanjutnya ke bawah ya. Nah, jadi mereka seperti yang kita tahu sudah pre-sale stage pertama.
itu 3 kali lebih murah daripada nanti saat dia rilis di Pancake ya. Nah, sekarang lagi presale kedua. Nah, buat kalian yang tertarik boleh aja ikutan, dan sekali lagi gue ingetin di sini ya. Ada juga keuntungannya selain dari dapat 3 kali lebih murah adalah kalian akan mendapatkan satu NFT tambahan ya. Ada karakter tambahan yang otomatis kalian bisa jual juga nanti di masa depannya ya. Jadi ya tentunya ada banyak keuntungannya ya. Tetapi baik lagi gue ingatkan sekali lagi, ini high risk ya, sangat high risk. Karena kenapa? For now dia masih belum listing di PancakeSwap gitu. Jadi sebelum kalian masuk ke sini pastikanlah do your own research dulu. Tentunya ada keuntungannya ya, seperti yang gue bilang ada tambahan selain dari untung ya, basically 2 kali lebih murah daripada nanti listing di Pancake, dan juga nanti ada karakter tambahan yang bisa kalian dapatkan apabila kalian ikutan presale di sini. Tetapi sekali lagi gue ingatkan, ini resikonya masih cukup tinggi ya. Kalau gue pribadi sih lebih baik ya, kalau lu belum terlalu yakin, main aja dulu si gamenya. Dan kalau lu semakin yakin dengan roadmap mereka yang terus-terusan mereka sesuai lah gitu, sesuai dengan roadmap mereka, nah lu boleh mulai invest gitu ya. Dan selanjutnya yang menarik juga di sini, dia akan ada audit detect rate. Tapi for now belum ya. Jadi nanti mungkin kedepannya gue bisa update mengenai audit dari si Meta Squid Go ya. Dan selanjutnya nanti ada presale stage 3 juga. Dan yang unik nanti nih ya, di mana mSquid akan listing di PancakeSwap. Nah, kalau sudah listing di PancakeSwap, otomatis kalian yang ikutan presale bisa langsung jual dengan harga ya tentunya kalian dapat jauh lebih murah dibandingkan dengan nanti di Pancake ya. Dan selanjutnya juga nanti akan ada lock liquidity dan lain-lain. Nah, jadi for now ya kita belum tahu gimana cara sistemnya mereka gitu ya. Dan lalu selanjutnya juga nanti akan ada rilis white paper version 2 ya. Dan nanti selanjutnya baru akan ada M1 yang listing di Pancake. Nah, jadi saat kalian main tentunya nanti at some point akan bisa kalian cairkan di PancakeSwap juga gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di kuartal 1 rencananya mereka ya akan juga rilis game kedua mereka yang bernama Squid Arena, yaitu adalah Battle Royale. Jadi kalau buat paling gampangnya bayangin PUBG lah. PUBG cuman bedanya mungkin di sini alatnya bukan pakai senjata, mungkin lebih kayak mungkin alat-alat melee gitu ya, karena ya nanti kita lihat deh saat dia rilis ya. Dan selanjutnya adalah dia rencananya akan listing di Hotbit di kuartal 2 di 2022. Dan kuartal 3 katanya to the moon gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Roadmap-nya bisa dibilang ya spesifik tanggalnya sih nggak keluar ya, cuma kuartal-kuartal. Tapi ya oke lah. Dan yang gue suka lagi minimal mereka buat dulu gamenya gitu loh. Sering kali kan kalau project-project ini tuh, wah cuma ngomongnya aja besar, tapi gamenya nggak jadi-jadi gitu kan. Nah di sini mereka buat dulu gamenya, baru tokennya di airdrop dan di presale. Yang itulah yang hal positifnya gitu. Tapi ya hal negatifnya ya ini masih sangat baru gitu. Otomatis resikonya masih sangat tinggi. Karena masuknya ke micro cap ya. Seperti yang gue bilang, semakin besar satu market cap dari satu aset itu cenderung lebih aman, walaupun nggak selalu ya, tapi kecenderungannya lebih aman. Nah, kebalikannya, semakin kecil market cap-nya, maka resikonya akan lebih tinggi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke frequently asked question ya. Yang pertama adalah apakah Meta Squid Go token ini akan menjadi aset yang deflasi? Menurut mereka yes ya, dan sekali lagi gue ingatkan ada dua jenis. Ada M1 dan ada mSquid. mSquid ini untuk yang beli NFT dan lain-lain. M1 ini untuk kalian yang memenangkan Battle Royale atau juga game yang red light, green light ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ada tax ya 7%. Jadi ya kalian tahu lah, gue sebenarnya nggak terlalu suka tipe-tipe yang kayak gini ya, dimana kita beli jual ada tax otomatis langsung minus dulu 7%-an. Tapi baik lagi itu tergantung tim lah ya. Jadi disclaimer dulu ada seperti ini ya. Tax 7%. 6% untuk auto LP dan 1% untuk distribusikan kembali ke mSquid holders gitu. Walaupun untungnya sih nggak terlalu gede ya, biasanya nggak kira-kira 20% lah. Di sini cuma 7 ya. Dan selanjutnya buat kalian yang tertarik untuk ikutan airdrop ya kalian bisa ya daftar gitu ya via Telegram di sini gitu. Dan basically seperti itu. Dan yang kedua adalah kita juga bisa mendapatkan M1 dari cara bermain di red light, green light game. For now baru itu. Nanti kedepannya Battle Royale juga akan mendapatkan M1. Dan selanjutnya adalah kapan presale-nya berjalan. Nah, presale-nya ini berjalan di tanggal 24 Desember, alias yang pertama sudah. Ya. Yang sekarang, seperti yang gue bilang tadi, sekarang lagi jalan lah. Ya. Kalian bisa participate. Tapi bedanya apa? Yang sebelumnya 3 kali lebih murah, yang kali ini 2 kali lebih murah. Gitu.
Dan sekali lagi gue ingatkan buat kalian yang ikutan presale nanti juga akan mendapatkan NFT yang khusus lagi dari yang presale ya. Ya, otomatis kalau ini berjalan dengan baik ya, banyak yang main, otomatis itu mungkin demand-nya bisa tinggi juga ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan, ini resikonya masih sangat tinggi karena belum listing di Pancake ya. Jadi kurang lebih seperti itu overall-nya, FAQ-nya juga kurang lebih sudah kita bahas semua ya. Jadi buat kalian yang tertarik boleh ikutan, buat kalian yang mungkin pengen main gamenya dan mau koleksi si M1-nya ya boleh juga ya. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa lihat bahwa game ini masih dalam tahap yang sangat awal. Bagusnya apa? Bagusnya dia sudah ada gamenya dulu, baru punya token. Ya, kebanyakan kebalikan ya, tokennya udah ada, udah dijual dulu, udah seri berapa, kesannya udah berapa stage dijualnya, presale-nya, baru ada gamenya, dan akhirnya seringnya nggak jadi gitu. Nah di sini no, gamenya sudah bisa dimainkan, dan lo technically bisa play to earn juga gamenya for now ya. Jadi that's the good thing about this game ya, dan overall bisa lo mainin dan ya benar-benar menghasilkan, tetapi belum listing di PancakeSwap gitu ya. Dan tentunya ada cara yang kedua, dan yang cara kedua ini adalah kita beli langsung presale-nya, dan tentunya ada keuntungannya seperti yang gue bahas di depan ya. 2 kali lebih murah daripada nanti waktu listing di Pancake, itu juga sebelum kenaikan ya, berarti harga floor-nya di bawah, kesan 2 kali lebih murah dibandingkan harga floor di Pancake nanti, dan juga dapat satu special NFT khusus lagi buat lo yang ikutan presale. Tetapi masuknya ke high risk gitu ya, gue sekali lagi tekankan high risk, karena kenapa? Literally sekarang belum ada di DEX manapun, baru internal mereka saja. Jadi ada resiko di situ. Nah, cara lain untuk bisa mendapatkan exposure di dalam ekosistem mereka adalah dengan cara ya main gamenya ya, play to earn, dan mengumpulkan token kedua mereka yang bernama M1. Tentunya juga nanti akan listing di Pancake ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini bukanlah financial advice. Dan juga jangan lupa untuk do your own research. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini adalah paid review. Tetapi seperti biasa yang kalian tahu, paid review gue bahas yang baik dan yang buruknya. Ya gue ngomong semua yang gue gak suka, dan gue ngomong juga semua yang gue suka. Seperti biasa ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk game ini. Dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana ada playlistnya. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung cara charting, lalu cara baca candle, dan lain-lain, dan mungkin lebih hal-hal mendasar, bisa klik di sini, ada tutorials with Toshi. Ya. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang belum memiliki akun Bybit atau Huobi, bisa klik di bawah ada link referral gua. Dan juga jangan lupa buat join Telegram group kita, di mana it's free ya, it's Telegram group, dan kita bisa ngobrol 2 arah seperti layaknya grup normal gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.